telah terjadi kasus yang dilakukan oleh beberapa oknum pemerintah daerah kita. Kasus tersebut diantaranya jual beli jabatan, promosi, mutasi, dan seleksi. Hal tersebut jelas melanggar prinsip sistem merit yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kompetensi, kinerja, dan kualifikasi secara adil dan wajar, tanpa membeda-bedakan latar belakang politik, agama, ras, suku bangsa, warna kulit, umur, status perkawinan, dan kondisi kecacatan. Berita yang kedua yaitu tentang Kementerian Dalam Negeri tekankan pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi adalah bagian dari proses birokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Kolaborasi Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Pan-RB telah memfasilitasi penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, pihaknya bersama Kementerian Pan-RB juga telah memberikan persetujuan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional untuk seluruh provinsi dan kabupaten atau kota se-Indonesia. Arahan Presiden yang ini tertuang dalam Permen Pan-RB Nomor 17 Tahun 2021. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional adalah melalui penyesuaian atau inpassing pada jabatan fungsional tertentu. Jabatan fungsional merupakan jabatan karir PNS yang tugasnya memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah. Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada daerah yang telah menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi tersebut hingga tuntas. Namun, bagi daerah yang belum menindaklanjutinya, Kemendagri akan melakukan upaya pembinaan. Berita selanjutnya dengan judul Menuju Smart ASN. Untuk menjadi ASN yang profesional, berintegritas, netral, bersih dari praktik KKN, diperlukan perbaikan. Yang pertama, melakukan pemetaan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja PNS. Yang kedua, hasilnya dijadikan dasar lebih lanjut. Yang ketiga, percepatan penataan PNS dengan cara progresif dan moderat. Progresif melalui pensiun dini dan moderat melalui penerimaan seleksi PNS yang ketat. Yang keempat, untuk antisipasi biaya pegawai khususnya biaya pensiun, maka pegawai ASN selain PNS dapat dikurangi. Kedepannya, sekaligus untuk mempercepat capaian organisasi dan mengkombinasikan dengan merekrut P3K yang profesional dan sesuai dengan jenjang jabatan yang dibutuhkan. Selanjutnya, ada 5 kompetensi yang dimiliki oleh Smart ASN. Yang pertama, ASN harus menguasai informasi teknologi, yakni dapat mengoperasikan dan memanfaatkan aplikasi produk IT dengan bijak dan memanfaatkan internet untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Yang kedua, ASN menguasai bahasa asing. Selain menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sebaiknya ASN dapat menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa lainnya. 3. ASN memiliki sifat dan sikap hospitality atau keramahan. Hospitality atau keramahan adalah sifat baik dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya dalam setiap menjalankan aktivitas pelaksanaan tugas, khususnya dalam menampilkan pelayanan prima kepada masyarakat. 4. ASN memiliki kemampuan networking. Networking adalah membangun, menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh positif pada kesuksesan profesional ataupun personal. 5. ASN memiliki jiwa entrepreneurship. ASN dituntut memiliki kemampuan entrepreneurship, yakni berjiwa wirausahaan yang ditandai dengan dimilikinya keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, dan cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang serta bertanggung jawab. Entrepreneurship juga dapat diartikan berpikir tentang masa depan orang banyak, kehidupan orang banyak, kesejahteraan orang banyak, dan bagaimana cara membantu mereka yang membutuhkan. Dan dengan dimilikinya kemampuan entrepreneurship, maka seorang ASN akan mampu meningkatkan kinerja dalam setiap waktunya.
Video keempat menceritakan tentang peresmian Mall Pelayanan Publik di Pandeglang yang merupakan MPP pertama di Banten. MPP ini diharapkan mampu mendukung suksesnya reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten. Birokrasi di Indonesia masih menjadi hambatan dalam pembangunan. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya kinerja pelayanan birokrasi di Indonesia. Hal ini tentunya akan menjadi kendala bagi pembangunan nasional. Suksesnya reformasi birokrasi menjadi salah satu kata kunci suksesnya pembangunan nasional, termasuk pembangunan di bidang ekonomi. Pelayanan publik yang berkualitas bukan hanya menunjukkan kehadiran negara dalam memenuhi hak setiap masyarakat di semua lapisan. Lebih dari itu, percepatan pelayanan publik juga akan berdampak pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah, termasuk di Kabupaten Pandeglang. Sesuai dengan peran ASN sebagai pelayan publik, maka tugas ASN selanjutnya adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dengan diresmikannya Mall Pelayanan Publik ini akan mengoptimalkan peran dan tugas ASN dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang berlandaskan kepada kode etik dan kode perilaku. Salah satunya adalah nilai berorientasi pada pelayanan dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.